Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 6B Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 9 ingin menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu pada mata kuliah aplikasi komputer. Nah, yang dimana saya di sini untuk menjawab pertanyaan pertama, itu apa saja pertimbangan penting saat mendesain grafis untuk media digital seperti situs web atau media sosial. Nah, ada beberapa pertimbangannya nih teman-teman yang sangat penting ketika kita untuk mendesain grafis. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan dari komunikasi. Pahami tujuan komunikasi dari desain tersebut. Apakah ini hanya ingin untuk sebagai penarik perhatian, sebagai penyampai informasi, atau kita ini hanya sekedar untuk mempromosikan produk atau jasa. Kemudian yang selanjutnya, kita harus mengetahui siapa target audiensnya. Nah, desain yang efektif ini harus sesuai dengan preferensi dan juga kebutuhan audiens yang kita tuju. Kemudian yang ketiga, kita harus memastikan desain ini mencerminkan identitas merek atau brand kita, yaitu branding itu sendiri. Gunakan plat warna, font, ataupun elemen desain lainnya yang konsisten dengan identitas merek yang kita gunakan untuk desain tersebut. Kemudian selanjutnya, desain kita ini harus responsif. Artinya apa? Artinya dapat diakses dan juga dinikmati dengan baik di berbagai perangkat, mulai dari itu ponsel ataupun dari desktop atau komputer. Nah, selanjutnya setiap platform digital ini memiliki aturan dan juga format yang berbeda-beda pastinya. Pastikan desain kita ini sesuai dengan persyaratan platform agar kita memenuhi hasil yang optimal setelah kita mendesain tersebut. Kemudian selanjutnya, pastikan teks dan juga elemen visual ini mudah dibaca dan juga terlihat jelas, terutama pada tampilan yang lebih kecil seperti pada layar ponsel ataupun pada layar kecil lainnya. Kemudian desain kita itu kita buat jangan terlalu ramai. Buatlah si desain itu sesederhana mungkin sehingga membuat pesan kita itu untuk efektif. Usahakan untuk menjaga kesederhanaan di dalamnya, seperti tata letaknya dan juga penggunaan elemen pada desain yang digunakan. Kemudian, pilihlah gambar dan grafik yang relevan dan juga berkualitas tinggi. Hindari penggunaan gambar yang terlalu umum atau kurang berkualitas. Gunakanlah gambar atau grafik yang berkualitas tinggi. Minimal kalau sekarang itu 4K lah. Kemudian selanjutnya, jadikan konsistensi ini sebagai prinsip utama dalam membuat suatu desain, ya, maupun gaya itu visual ataupun bagaimana caranya kita untuk membangun kesan profesional yang dapat diandalkan pada saat kita mendesain tersebut. Kemudian terakhir, untuk pertanyaan pertama, sebelum dilancarkan uji desain kita harus memastikan bahwasanya semua elemen ini berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman penggunaan yang optimal ke depannya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah yang membuat desain grafis yang kita miliki ini efektif dan menarik bagi media digital atau media sosial seperti situs web dan juga lain sebagainya. Oke, terima kasih dari saya. Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dan dijawab oleh teman saya. Nah, baiklah, perkenalkan, nama saya Ahad Riyadi dan saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dan melanjutkan dari pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana desain grafis dapat mempengaruhi pengalaman pengguna UX dalam media digital. Nah, jadi desain grafis memainkan peran penting dalam mempengaruhi pengalaman pengguna UX dalam media digital. Nah, jadi kawan-kawan, ada beberapa langkah atau cara utama bagaimana desain grafis itu dapat mempengaruhi UX. Jadi yang pertama ada keterbacaan dan kemudahan navigasi. Desain grafis yang baik itu membantu pengguna menemukan informasi dengan cepat dan mudah. Jadi pengguna tipografis yang jelas, kontras warna yang tepat, dan tata letak yang terorganisir guna memudahkan pengguna untuk membaca dan navigasi konten. Nah, kemudian yang kedua itu ada estetika dan daya tarik visual. Desain grafis yang menarik dapat membuat situs web atau aplikasi lebih menarik secara visual. Nah, yang dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Desain grafis yang estetik tidak hanya menarik perhatian,
tapi juga bisa menambah kredibilitas dan kepercayaan terhadap produk atau layanan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada konsistensi visual. Konsistensi dalam elemen desain seperti warna, font, dan gaya visual membantu menciptakan pengalaman yang kohesif dan mengurangi kebingungan pengguna. Jadi, pengguna lebih mungkin merasa nyaman dan percaya diri saat berinteraksi dengan antarmuka yang konsisten. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang namanya hierarki visual. Desain grafis yang efektif itu menggunakan hierarki visual untuk memandu perhatian pengguna ke elemen-elemen penting. Pengguna ukuran, warna, dan posisi untuk menentukan elemen tertentu dapat membantu pengguna memproses informasi dengan lebih efisien. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu ada responsivitas. Dalam media digital, desain grafis harus responsif untuk memastikan tampilan yang optimal di beberapa perangkat dan ukuran layar. Desain yang tidak responsif dapat mengurangi kenyamanan pengguna dan menyebabkan frustasi. Kemudian yang keenam itu ada yang namanya penggunaan ikon dan simbol. Nah, ikon dan simbol yang intuitif dapat membantu pengguna memahami fungsi dan navigasi dengan cepat tanpa perlu membaca teks panjang. Hal ini bisa sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas interaksi pengguna. Dan yang terakhir itu ada yang namanya feedback visual. Memberikan feedback visual yang jelas seperti perubahan warna tombol saat diklik atau animasi sederhana dapat meningkatkan interaksi pengguna dengan antarmuka. Ini membantu pengguna untuk memahami bahwa tindakan mereka telah diakui dan diproses. Nah, jadi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip desain grafis ini, desainer dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih menyenangkan, efisien, dan intuitif dalam media digital. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya.